Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kedatangan Bapak Ibu sekalian dalam acara sosialisasi klinik PKP yang akan diselenggarakan di sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang kami hormati seluruh camat yang ada di Kota Surabaya atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP, yang kami hormati seluruh lurah Kota Surabaya atau yang mewakili. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara sosialisasi klinik PKP. Bapak Ibu sekalian, sebelum pelaksanaan sosialisasi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Surabaya oleh Ibu Desi Puspita ini untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Pak Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan atau yang mewakili, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau yang mewakili, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, semua camat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya atau yang mewakili, dan semua lurah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya atau yang mewakili. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat sehat, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat berkah, nikmat damai juga. Insya Allah Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Jadi pada pagi hari ini sedianya kami akan melaksanakan sosialisasi ini secara offline, tapi karena situasi kurang memungkinkan, akhirnya kami menyelenggarakan sosialisasi ini secara daring atau online. Jadi agenda pagi hari ini yang pertama ada sosialisasi mengenai penyelenggaraan klinik PKP. Jadi apakah itu klinik PKP, klinik perumahan dan kawasan permukiman, nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari BP3KP Provinsi Jawa Timur. Setelah ada acara sosialisasi tersebut, nanti saya akan menyampaikan juga akan ada rencana pelaksanaan real demand survey terkait minat rusunami Tambak Wedi dan Sememi yang kami harapkan survei ini akan dipanjenengan sebarkan ke warga, seluruh warga di Kota Surabaya yang berminat untuk memiliki rusunami di Sememi maupun di Tambak Wedi. Nanti untuk formnya dan linknya nanti kami akan sampaikan. Kemudian yang terakhir, nanti kami akan koordinasi juga terkait pelaksanaan pekerjaan perbaikan Rutilahu evaluasi tahun 2025 ini dan rencana pelaksanaan di tahun 2026. Mungkin nanti akhir tahun seperti biasanya juga akan kita adakan lagi, tapi ini sebagai sounding karena kemarin sudah ada arahan untuk 2026. Mungkin pembukaan dari saya. Selanjutnya akan ada sosialisasi dari teman-teman BP3KP. Apakah sudah hadir dari BP3KP? Oke, sudah hadir Ibu Desi. Terima kasih. Ya Pak Wardi, mungkin saya kembali ke MC. Monggo Mas. Oke, baik, terima kasih Bu Desi atas sambutan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya yaitu paparan sosialisasi penyelenggaraan klinik PKP oleh Bapak Made Widyatnyana Wardiha, STMN, selaku Jabatan Fungsi Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
dari Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ibu Desi Puspitarini STMT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya atau yang mewakili, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya atau yang mewakili, Bapak Ibu Camat dan Lurah di wilayah Kota Surabaya atau yang mewakili, serta tim klinik PKP dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa 4. Mungkin saya mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Baik, izin apakah sudah terlihat nggih? Mohon izin apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Sudah Pak, Baik. terlihat Pak. Nggih, baik, terima kasih. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu, saya Wardi, saya mewakili dari BP3KP Jawa 4, yaitu salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi di tahun 2025 ini Kementerian PKP menerbitkan eh, Peraturan Menteri PKP nomor 10 tahun 2025, di mana salah satu program kegiatannya adalah Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, ini mungkin kalau sebelum-sebelumnya di tahun 2023 dan 2024 sebenarnya ada kegiatan serupa ya Bapak Ibu, yaitu namanya Klinik Rumah Swadaya. Nah, tapi pada saat itu dikelola oleh Direktorat Rumah Swadaya di bawah Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Nah, karena saat ini kementeriannya sudah terpisah antara PU dan juga Perumahan, Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Permukiman itu melanjutkan program tersebut menjadi Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana layanan yang diberikan itu lebih luas ya. Kalau sebelumnya klinik rumah swadaya itu hanya fokus di rumah swadaya saja, tapi untuk klinik perumahan dan permukiman ini lebih luas, tidak hanya rumah swadaya, tapi juga seluruh program yang dilakukan oleh Kementerian PKP. Nah, seperti apa mungkin jadi hari ini kami memberikan sosialisasi karena target kami adalah masyarakat mengetahui terlebih dahulu adanya layanan ini, sehingga nanti jika ada masyarakat yang ingin bertanya mengenai program atau memperoleh pendampingan dari kami, itu bisa bertanya melalui Bapak Ibu di kelurahan ataupun di kecamatan begitu. Baik, pertama-tama mungkin kami jelaskan terlebih dahulu mengenai balai kami ya. Jadi saat ini nama balainya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kalau sebelumnya hanya Pelaksana Penyediaan Perumahan saja. Nah, balai kami ini secara koordinasi itu di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Tapi kami juga tetap berkoordinasi secara tugas dan kegiatan dengan Direktorat Jenderal yang lain, yaitu Perumahan Perkotaan, Perumahan Perdesaan, Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, serta Sekretariat Jenderal. Jadi ada beberapa kegiatan karena memang saat ini eh, di PKP ini wilayahnya terbagi menjadi perkotaan, perdesaan, dan juga pesisir ya, sehingga ada beberapa Direktorat Jenderal yang berkoordinasi dengan kami di balai gitu. Nah, tugas dari balai kami adalah melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. Nah, dari fungsi dari pelaksanaan tugas tersebut cukup banyak, diantaranya mulai dari
penyusunan rencana teknis ya terkait pengembangan kawasan permukiman, kemudian koordinasi dan pengawasan terkait kegiatan yang dilakukan mulai dari pengembangan kawasan permukiman, bantuan PSU, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan sebagainya. Kemudian pengelolaan data dan informasi, mungkin kami sejauh ini juga sudah koordinasi dengan Dinas Perumahan Permukiman di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pendataan program 3 juta rumah salah satunya ya. Kemudian ada koordinasi penyediaan lahan, pemanfaatan hunian, ada fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen. Ini termasuk kegiatan yang baru di kami yang berusaha kita mulai apa namanya laksanakan begitu ya secara komprehensif. Kemudian evaluasi mengenai atau pemantauan mengenai fasilitasi pembiayaan perumahan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit gambaran kegiatan yang dilakukan oleh balai kami. Yang pertama, bantuan pengembangan permukiman, bantuan pembangunan rumah susun, bantuan pembangunan rumah swadaya, penyediaan rumah khusus, kemudian penanganan kawasan kumuh yang sebenarnya mungkin masuk juga ke dalam poin 1 ya, bantuan pengembangan permukiman, fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen, kemudian fasilitasi forum PKP dan juga termasuk kegiatan ini yaitu klinik perumahan dan kawasan permukiman. Nah, untuk yang pertama tadi mengenai bantuan pengembangan permukiman itu kegiatannya ada 4. Ini berdasarkan Peraturan Menteri PKP nomor 10 tahun 2025. Yang pertama, bantuan pembangunan PSU perumahan tapak, kemudian pembangunan PSU rumah susun, PSU kawasan permukiman, dan fasilitasi pembangunan RITA. Nah, mungkin yang sudah berjalan di balai kami di Jawa Timur itu secara umum adalah yang poin pertama pembangunan PSU perumahan tapak. Kalau yang lain ini memang program baru apa namanya yang dilakukan dimulai dari tahun ini dan kebetulan belum ada programnya di tahun ini ya. Nah, belum tahu nanti untuk selanjutnya. Nah, khusus untuk RITA, RITA itu rumah inti tumbuh tahan gempa. Sejauh ini tahun 2023 itu pelaksanaannya baru percontohan di eh, Sumatera Selatan ya, kalau nanti mungkin saya perlihatkan ya. Jadi belum ada sih yang dilakukan untuk di Jawa Timur. Sebentar. Baik, nah mungkin ini contohnya kalau untuk pembangunan PSU perumahan MBR, contohnya ada beberapa di Kabupaten Malang, itu ada kami lakukan di perumahan Bumi Bandara. Jadi yang kami bangun adalah bantuan untuk jalan lingkungan dari perumahan MBR yang diusulkan oleh pengembang dari perumahan tersebut. Kemudian di Lumajang ada contohnya perumahan Taman Selok Gondang Asri, kemudian ada di Pasuruan, di Mojokerto, perumahan Mojokerto Regensi, juga di Kabupaten Kediri, Kabupaten Jember. Nah, Jember ini cukup banyak perumahan subsidi sehingga memang seringkali setiap tahun itu selalu memperoleh bantuan PSU perumahan gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan contoh pembangunan RITA, rumah inti tumbuh tahan gempa di Sumatera Selatan tahun 2023. Jadi pada saat itu ada pembangunan 100 unit percontohan dan ini memang percontohan karena 2023 baru diluncurkan program ini begitu. Kemudian untuk bantuan pembangunan rumah susun itu ada 3 kegiatan yaitu rumah susun umum, rumah susun negara, dan rumah susun khusus. Nah, contohnya mungkin ini Jawa Timur kita pernah membangun rumah susun untuk masyarakat MBR di Kelurahan Menanggal ya tahun 2020. Kemudian ada rumah susun negara yaitu rumah susun ASN untuk PUPR yang kita bangun tahun 2021-2022. Ini lokasinya di Jalan Wiyung Pratama di Kelurahan Wiyung. Kemudian ada rumah susun khusus, salah satunya misalkan untuk universitas, untuk mahasiswa ya, mahasiswa ataupun yayasan, misalkan pondok pesantren itu juga kita bangunkan. Nah, salah satu contohnya misalkan yang kita bangun tahun 2020 di Universitas Negeri Surabaya. Berikutnya adalah bantuan pembangunan rumah swadaya, di mana programnya ada 3 jenis, yaitu bantuan stimulan
perumahan swadaya, bantuan sarana hunian usaha, dan bantuan pemeliharaan perumahan swadaya. Mungkin kalau untuk di Kota Surabaya sendiri, bantuan BSPS ini sudah pernah ada di tahun 2023 ya, dan mungkin tahun ini juga sudah ada alokasinya, sedang proses pelaksanaan verifikasi. Nah, di tempat lain juga cukup banyak, tapi mungkin Bapak Ibu sudah tahu mengenai kegiatan BSPS ini. Untuk nilai bantuannya itu 20 juta, di mana terbagi menjadi 17.500.000 untuk material dan 2.500.000 untuk upah tukang. Nah, secara umum mungkin sudah paham nih. Ini mungkin beberapa contoh di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur yang sudah pernah kami lakukan bantuan BSPS. Nah, ini salah satu contoh Sarhunta, sarana hunian pariwisata tadi untuk usaha begitu. Di Kabupaten Bojonegoro itu yang kami lakukan di tahun 2024, di mana pembangunannya itu nilainya berbeda dengan BSPS karena ada fungsi usaha di sana gitu nih. Baik. Kemudian untuk penyediaan rumah khusus, salah satunya itu kami pernah terapkan untuk hunian tetap bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru di tahun 2022. Nah, rumah khusus ini biasanya penerima manfaatnya adalah masyarakat terdampak bencana atau terdampak program pemerintah, atau bagi masyarakat yang berada di wilayah 3T ya, terluar, eh, 3T tadi. Kemudian dari sisi penanganan kumuh, memang program ini sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya di bawah Kementerian PU. Nah, tapi mulai tahun ini kegiatannya atau tanggung jawabnya itu mulai diserahkan kepada Kementerian PKP. Tahun 2025 kebetulan di Provinsi Jawa Timur tidak ada kegiatan untuk penanganan kumuh yang dilakukan dengan APBN, tapi yang kami dampingi saat ini adalah penanganan kawasan kumuh melalui dana alokasi khusus terpadu, penanganan kawasan kumuh terpadu di KPPKT ya. Jadi salah satu contohnya kami mendampingi untuk eh, penanganan kawasan kumuh di Mojopilang, Kabupaten Mojokerto. Jadi tahun ini ada 6 kabupaten kota, Mojokerto, kemudian Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Lumajang, dan Kota Kediri, dan juga Kabupaten Gresik itu yang menerima bantuan di AKPPKT yang sedang kami dampingi. Nah, selanjutnya kegiatan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi memang ini direktur baru yang dibentuk oleh Kementerian PKP, di mana tugasnya adalah selain memfasilitasi dan pembinaan pelaku usaha perumahan di Indonesia, di Provinsi Jawa Timur, juga mendampingi dari sisi perlindungan konsumen. Misalkan ada pengaduan dari konsumen perumahan, itu bisa menyampaikan melalui nomor WhatsApp Benar PKP ya, layanan Benar PKP ada nomor WhatsApp-nya, dan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh pusat melalui kami juga di balai. Nah, salah satunya yang kami dampingi saat ini mengenai pembentukan P3SRS dari Rusunami begitu ya. Salah satunya Rusunami Menanggal Kota Surabaya itu juga sedang kami dampingi untuk pembentukan P3SRS-nya. Selain juga beberapa pengaduan dari konsumen rusunami atau apartemen di Kota Surabaya yang mengalami permasalahan gitu ya. Salah satu mungkin ada apartemen Puncak, kemudian ada Bali Hinggil, kemarin juga kita laksanakan kunjungan bersama dengan direktorat di pusat juga itu.
Kemudian ini yang kami sampaikan tadi tindak lanjut pengaduan masyarakat pemilik apartemen itu apa namanya kami fasilitasi. Kemudian kita juga melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian PKP terkait dengan pengelolaan rumah susun milik dan P3SRS. Jadi baru saja direvisi peraturan PUPR 14 2016 kalau nggak salah ya terkait dengan P3SRS, dan ini sekarang diterbitkan peraturan eh, Menteri PKP nomor 4 tahun 2025 mengenai pengelola rumah susun milik dan juga P3SRS. Nah, ini sedang dari pusat apa namanya? Sedang menjadwalkan untuk sosialisasi ke seluruh Indonesia atau melakukan bimbingan teknis kepada eh, pelaku usaha dan juga pemilik dari rumah susun milik di seluruh Indonesia gitu. Nah, ini juga kegiatan yang kami lakukan adalah fasilitasi forum PKP, baik itu mengenai penyusunan dokumen RP3KP, pembentukan Pokja dan forum PKP itu juga kami laksanakan. Tapi ini sebenarnya sudah terlaksana dari pada saat masih di Kementerian PUPR, nggih, Bapak Ibu. Gitu. Nah, berikutnya adalah klinik PKP. Jadi, klinik PKP ini memang secara umum tadi kegiatan yang sudah kami jelaskan, itu Bapak Ibu bisa menanyakan informasinya melalui klinik PKP. Jadi, tujuannya adalah bagaimana masyarakat apa namanya tidak hanya MBR tapi masyarakat secara umum, baik itu perseorangan ataupun mungkin institusi ya, baik itu desa, pihak desa ataupun dinas, mungkin termasuk asosiasi yang berkaitan dengan perumahan, itu juga bisa berkoordinasi dengan kementerian melalui balai dengan mengakses layanan klinik PKP. Misalkan ingin menanyakan informasi mengenai program kami tahun 2026, misalkan seperti apa, atau 2025 seperti apa, atau mungkin peraturan terbaru, kebijakannya seperti apa, Baik. alokasinya itu juga bisa dikonfirmasi begitu ya, melalui layanan klinik PKP. Nah, layanan ini sebenarnya dasar hukumnya memang sudah berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2011 itu disebutkan bahwa pemerintah sebenarnya juga bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat. Nah, klinik PKP ini tujuannya adalah salah satunya untuk mendukung dari tugas tersebut. Kemudian diterbitkan ada Peraturan Menteri PKP nomor 10 tahun 2025 tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus, itu secara spesifik dicantumkan bahwa Kementerian PKP memberikan layanan informasi dan bantuan teknis berupa klinik PKP. Nah, salah satu tujuan dari klinik PKP ini adalah bagaimana kami memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mewujudkan hunian yang layak huni, rumah yang layak huni, serta memberikan informasi dan bantuan teknis untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tadi untuk mencapai juga rumah layak huni. Kenapa Bapak Ibu? Jadi berdasarkan data tahun 2023, data BPS, hampir 83% rumah masyarakat itu dibangun secara swadaya. Jadi hanya sebagian kecil persentasenya yang masyarakat itu membeli dari pengembang ya. Nah, karena masyarakat membangun sebagian besar itu secara swadaya, sehingga apa namanya kualitas rumahnya itu eh, perlu menjadi perhatian. Jadi bagaimana masyarakat yang membangun secara swadaya mengetahui standar layak huni itu seperti apa. Nah, sehingga sosialisasi ini juga salah satu tujuannya untuk nanti kita akan berikan juga materi mengenai standar rumah layak huni. Nah, sehingga dengan harapan melalui Bapak, Ibu Lurah dan Camat bisa menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing begitu. Dengan harapan nanti masyarakat teredukasi, oh
rumah layak huni standarnya seperti ini, kalau misalkan mau membangun kewajibannya seperti ini, dan kalau misalkan mereka ingin bertanya bisa mengakses klinik PKP melalui kepada balai kami gitu ya, salah satunya. Itu tujuannya kira-kira. Nah, ada kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, tujuan kegiatan klinik PKP ini selain memberikan layanan informasi, juga memberikan layanan pendampingan berupa bantuan teknis kepada masyarakat. Nah, jadi kami juga sudah menyiapkan desain-desain ya yang bisa digunakan oleh masyarakat, kemudian juga pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni. Nah, layanan ini, klinik PKP ini, Bapak Ibu bisa mengakses secara offline maupun online. Nah, kalau misalkan secara offline, itu bisa langsung ke kantor kami di Jalan Gayung Kebonsari nomor 50. Itu bisa langsung. Kemudian juga sebenarnya salah satu ini ya, sosialisasi ini kan awalnya kita mau laksanakan secara offline ya. Nah, itu juga layanan offline yang kita berikan. Atau mungkin kami ke lapangan. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan pada saat kami pendampingan P3SRS itu kami sendiri yang langsung turun ke lokasi. Nah, itu berupa layanan offline. Nah, layanan online nanti Bapak Ibu bisa mengakses melalui nomor WA atau nanti akan kami sampaikan juga link kuesioner. Jadi bisa mengisi kuesioner untuk pertanyaan atau permohonan pendampingan misalkan gitu. Kemudian untuk menu kegiatannya ada 3, yaitu informasi, konsultasi, dan pendampingan bantuan teknis. Nah, secara detail dari 3 tadi dijabarkan menjadi 8 item ya, Bapak Ibu. Yang pertama, substansi layanannya adalah mengenai program, kebijakan atau regulasi, dan juga jenis bantuan PKP dari Kementerian PKP, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Kemudian 2, untuk bantuan atau pendampingan dari perencanaan rumah. Nah, untuk yang nomor 2 ini kami juga menyiapkan desain prototipe ya Bapak Ibu. Desain prototipe ini memang sudah diterbitkan dalam bentuk eh, keputusan Menteri PUPR nomor 2947 tahun 2024. Itu sudah ada dan sudah tercantum di SIMBG. Jadi masyarakat yang menggunakan prototipe tersebut itu nanti pada saat pengajuan PBG nanti bisa memilih bahwa sudah menggunakan prototipe sehingga harusnya pada saat penerbitan PBG itu tidak sudah lolos eh, pengkajian teknis ya dari tim tenaga ahli di pada saat penerbitan PBG gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembiayaan rumah. Nah, kami bisa memberikan fasilitasi bagaimana misalkan Bapak Ibu ada masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi misalkan, memperoleh rumah subsidi mungkin kita bisa ada layanan sebenarnya bisa diakses juga secara umum melalui websitenya BP Tapera mengenai simulasi angsuran gitu ya. Simulasi angsuran atau misalkan bisa juga meminta bantuan kepada kami termasuk misalkan ingin mengetahui lokasi rumah subsidi yang ingin di kabupaten kota gitu ya. Ya, di mana kira-kira yang cocok yang ingin dibeli, kabupaten kota yang mana, dan nanti nomor kontak yang bisa dihubungi itu sebenarnya juga bisa diakses melalui website namanya Sikumbang, tapi jika masyarakat ingin mengetahui lebih detail, itu bisa menghubungi melalui klinik PKP. Kemudian yang keempat dari sisi pelaksanaan konstruksi, bagaimana metode membangun atau memperbaiki rumah misalkan itu sebenarnya sudah tercantum juga di PP nomor 16 2021. Nanti kami memberikan layanan untuk memberikan informasi tersebut gitu ya. Misalkan juga, nah kami juga saat ini sedang berencana untuk bekerja sama dengan asosiasi. Jadi misalkan masyarakat ingin mencari tukang atau kontraktor untuk melaksanakan pembangunan atau pengawasan begitu ya, konsultan atau perencanaan itu juga kami rencanakan kita bisa mengkomunikasikan dengan asosiasi untuk memperoleh tenaga atau personil yang bisa begitu ya. Termasuk juga terkait dengan nomor 5 pengawasan konstruksi tadi.
Nah, selain juga memang kami bisa memberikan informasi mengenai apa namanya prosedur pengawasan itu bisa dilakukan seperti apa secara mandiri. Nah, kemudian untuk nomor 6, pemanfaatan rumah, rumah susun, perumahan dan kawasan permukiman. Tadi contohnya terkait dengan apa P3SRS salah satunya, kemudian tata cara pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan rumah susun, mungkin ada masyarakat yang bertempat tinggal di rumah susun atau di apartemen yang mungkin ada masalah dari sisi pengelolaan, itu bisa konsultasi dengan kami seperti apa. Kemudian poin ketujuh mengenai penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, seperti penyusunan dokumen RP2 KPKPK begitu ya. Tadi misalkan pendampingan untuk kawasan kumuh atau mungkin pengajuan untuk penanganan kawasan kumuh. Dan yang terakhir adalah fasilitasi pengaduan masyarakat. Nah, ini nanti memang ada jalurnya sendiri yang kami akan arahkan, yaitu ada layanan benar PKP, di mana pengaduan ini nanti bisa dimasukkan dan langsung diterima oleh pusat Kementerian PKP, ya nanti akan ditindaklanjuti dari pusat. Kalau misalkan disposisi ke balai, nanti baru ditangani dengan oleh BP3KP. Nah, penerima layanan dari klinik PKP ini ya kurang lebih ya seluruh masyarakat ya, intinya memiliki identitas yang jelas, ada pertanyaan atau permasalahan yang berhubungan dengan program ataupun terkait dengan pembangunan atau mencapai rumah layak huni dan mampu mengakses layanan baik media online maupun secara offline. Nah, ini kurang lebih yang pertanyaan yang sudah masuk ya Bapak Ibu. Mungkin sebagai gambaran saja seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan yang atau layanan-layanan yang dari masyarakat yang sudah masuk ke kami. Nah, sampai dengan akhir Agustus ya total ada 166 yang sudah masuk, di mana yang cukup banyak ditanyakan oleh masyarakat diantaranya mengenai program atau kebijakan di bidang PKP, kemudian ada terkait dengan perencanaan rumah, penanganan kawasan kumuh, dan pemanfaatan rumah susun dan perumahan dan kawasan permukiman. Itu mungkin kurang lebih yang cukup banyak ditanyakan oleh masyarakat. Nah, ini contoh pertanyaannya mungkin kalau terkait dengan program, misalkan bagaimana cara mendapatkan bantuan renovasi rumah, misalkan. Kemarin juga ada baru saja ada yang menanyakan perseorangan itu ingin memperoleh bantuan rumah, mereka nanya prosedurnya seperti apa gitu. Kemudian juga eh, mekanisme pengusulan bantuan rumah susun atau mungkin penanganan kawasan kumuh atau mungkin dasar hukum ya, dasar hukum misalkan oh kami apa dasar hukum di bidang perumahan yang berkaitan dengan apa misalkan, itu bisa ditanyakan kepada kami usahakan untuk memberikan informasi. Kemudian terkait dengan perencanaan rumah misalkan apa namanya menanyakan desain dan juga RAB, itu nanti bisa kami berikan secara tipologi. Itu sudah ada desain DED sekaligus dengan BOQ ya Bapak Ibu. Kalau RAB nanti harus diisi oleh yang bersangkutan sesuai dengan harga yang berlaku di wilayah masing-masing. Jadi BOQ-nya itu sudah ada juga. Kemudian terkait dengan bagaimana persetujuan bangunan gedungnya, kemudian luas standar rumah layak huni seperti apa, informasi mengenai rumah layak huni ya dari sisi perencanaan. Kemudian pengawasan ini memang kebetulan yang bertanya adalah dari sisi TFL-nya. Waktu itu kami sosialisasi kepada TFL, jadi ada yang menanyakan bagaimana mekanisme pengendalian mutu misalkan pada saat pembangunan, itu yang ditanyakan. Kemudian pembiayaan rumah itu juga ada yang menanyakan dari pengembang. Jadi pengembang ini ada yang belum tahu prosedurnya kalau memperoleh dana FLPP seperti apa. Nah, itu pengembang bisa bertanya kepada kami. Kami juga komunikasikan dengan BP Tapera dan juga bank penyalur. Kami sampaikan nanti Bapak atau Ibu ingin menggunakan bank penyalur di mana, itu prosedurnya nanti masing-masing, misalkan seperti itu. Kemudian dari sisi pelaksanaan konstruksi itu juga ada menanyakan mengenai standar-standar dari konstruksi rumah layak huni seperti apa, nanti bisa kami sampaikan. Kemudian dari sisi pemanfaatan rumah susun ada menanyakan mengenai kepengurusan P3SRS, kemudian bagaimana memeriksa kelaikan fungsi dari rumah susun itu juga ditanyakan.
kawasan kumuh terkait dengan penanganan, begitu ya. Kemudian untuk fasilitasi penanganan pengaduan, apa namanya, ada yang ingin mengetahui bagaimana jika misalkan ada pengembang yang tidak bagus di lokasinya, itu prosedurnya untuk menyampaikan pengaduan seperti apa, misalkan seperti itu. Nggih. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Nah, ini adalah nomor layanan kami ya, Bapak Ibu silahkan dicatat nomor layanan WA kami, layanan klinik PKP. Eh, nah, kami berikan kesempatan, mungkin mohon izin Bapak MC dan Bu Desi, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk bisa mengakses kuesioner klinik PKP yang ada di bisa bisa Bapak Ibu akses melalui barcode dan juga link ya bit.ly garis miring klinik strip PKP strip Jawa 4. Nah, kami harapkan mungkin kami berikan kesempatan 5 menit pada Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah saya jelaskan kira-kira pertanyaan apa yang bisa diajukan begitu ya. Silakan Bapak Ibu mengakses kuesioner tersebut, bisa scan barcode ataupun langsung mengetik link bit.ly ya, bit.ly klinik PKP Jawa 4. Silakan masukkan identitas Bapak Ibu dan juga pertanyaannya ya Bapak Ibu. Kami berikan waktu 5 menit. Sekaligus ini sebagai daftar hadir yang bisa kami gunakan ya untuk apa namanya daftar hadir Bapak Ibu hari ini. Kami persilakan terlebih dahulu 5 menit untuk bisa menyampaikan pertanyaan dari Bapak Ibu semua para hadirin. Silakan. Sampun Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Wardi, mungkin teman-teman Baik. bisa bertanya secara langsung, boleh? Ya. Baik, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah masukkan pertanyaan. Kami persilahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, tapi sebelumnya mungkin satu lagi Pak ya. Ini ada materi mengenai rumah layak huni, buku saku ya Bapak Ibu, dan juga poster mengenai klinik PKP. Jadi Bapak Ibu bisa scan, nanti materi ini akan kami sampaikan juga melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti bisa di-scan oleh Bapak Ibu semua. Kami bisa mohon bantuan juga untuk posternya nanti bisa dipasang di kantor desa atau kantor kecamatan masing-masing ya Bapak Ibu, sehingga masyarakat yang ingin mengakses juga bisa apa namanya menggunakan nomor telepon yang sudah ada di sana, dan juga buku saku rumah layak huni ini juga bisa disebarkan kepada masyarakat. Nggih. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengacungkan dulu. Bisa resen dulu. Ini dari Bu Desi. Desi. Udah ada ya? Nggak ada. Udah ada jawabannya. Syarat Ini kuesioner yang masuk baru ada 22. Kami persilakan Bapak Ibu sambil berjalan bisa mengisi ya di link kuesioner yang tadi kami sampaikan. Atau yang ada di linknya bisa dilihat di kolom chat ya. Mungkin bisa dikirimkan lagi linknya. Ya. Izin Pak Wardi, mungkin ini mewakili teman-teman yang di sini mau menanyakan persyaratannya untuk mendapatkan layanan klinik PKP tadi, khususnya untuk di perencanaan, gimana ya Pak ya? Apa syarat-syaratnya gitu loh? Apa minimal luasannya atau dan sebagainya? Saya kurang tahu ini apa namanya syarat-syaratnya untuk mendapatkan fasilitas ini. Baik, terima kasih Bu Desi. Jadi begini, Ibu, kalau untuk persyaratan, selain masyarakat yang memang sudah sedang memperoleh bantuan ya, misalkan saat ini ada masyarakat yang sudah memperoleh BSPS. Nah, kalau masyarakat yang sudah memperoleh BSPS atau sedang memperoleh BSPS itu tidak bisa kami berikan layanan perencanaan rumah karena sudah di BSPS. Nah, di luar itu, masyarakat misalkan rumahnya masih belum layak atau misalkan yang sedang ingin membangun rumah baru punya lahan misalkan seperti itu ya Bu.
secara swadaya, itu bisa mengajukan ke kami langsung menanyakan desain melalui WA ataupun link kuesioner yang tadi kami sampaikan, Bu. Atau ke kantor kami bisa. Tidak ada batasan misalkan luasannya seberapa. Hanya saja desain yang kami berikan memang berupa tipologi. Nah, Hmm. sehingga jika masyarakat ingin melakukan penyesuaian, mungkin kami akan arahkan kembali kepada konsultan perencana yang tersertifikasi, Bu. Karena kan perencanaan itu ada ini ya, ada sertifikasinya begitu, Bu ya, ada pengujiannya tersendiri. Kalau di tipologi yang kami sampaikan berdasarkan Kepmen PUPR nomor 2947 itu sudah lengkap DED, RAB dan juga hasil kajiannya sehingga sudah layak untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, itu yang nanti bisa kami sampaikan. Begitu, Bu. Izin Ibu, Minta masih mute. bantu. Sir. Oh, udah. Yang tadi minta bantuan konsultan perencana tadi yang menyediakan dari PKP atau gimana ya, Pak? Baik. Kami sedang minggu depan rencananya kami akan bertemu dengan asosiasi, Bu. Nanti kami akan minta asosiasi untuk memberikan mungkin kontak layanan. Mungkin begitu ya Bu ya. Jadi masyarakat akan kami arahkan langsung untuk menghubungi mungkin customer service-nya masing-masing asosiasi. Jadi bisa berkoordinasi langsung, bukan melalui kami. Kami mungkin hanya memberikan akses saja begitu Bu ya. Gitu. Oh iya, berarti nanti ada kalau misalnya minta bantuan konsultan ya ada biaya sendiri ya Pak ya dengan konsultannya itu tersebut ya. Berarti gitu ya. Betul. Memang sejak sementara ini program mengenai konsultan ini sedang dibahas juga di pusat, Bu. Kami sedang menunggu juknis juga memang. Apakah misalkan masyarakat yang apa namanya misalkan MBR begitu ya ada keringanan biaya atau bagaimana. Tapi sementara ini kami baru koordinasi terlebih dahulu, Bu ya. Misalkan nanti ada kebijakan atau juknis mengenai klinik PKP ini sudah detail, nanti kami akan sosialisasikan kembali secara bertahap begitu. Ya, ini kayaknya menarik Pak untuk warga Surabaya yang memang terkendala untuk apa ya desain mau merehab rumah, terkendala desainnya gitu ya. Ini programnya bagus, cuma nanti kalau misalnya akhirnya banyak yang akses layanan ini mungkin di ini Pak ya sesuai antrian gitu ya Pak ya. Iya, begini Bu, kalau untuk desain sebenarnya tidak ada masalah karena kami memberikan tipologi ya Bu ya. Tadi ya, Jadi sudah jadi siap. dokumennya. Jadi paling hanya nanti Oke. masyarakat bisa kami dampingi untuk penginputan harga satuan. Penginputan harga satuan. Mungkin itu bisa kami dampingi dan butuh waktu ya, tapi tentu saja nanti karena kapasitas SDM kami mungkin terbatas, jadi ya tadi mungkin ada antrian juga. Nah, misalkan masyarakat bisa secara mandiri untuk mengikut harga satuan, kami persilahkan. Nah, tapi dari sisi misalkan ada perubahan desain, nah itu yang agak sulit sebenarnya, Bu. Yang mungkin akan kami arahkan kepada konsultan bersertifikat. Nah, tapi saran kami sebaiknya gunakan tipologi. Kenapa? Karena itu akan memudahkan Bapak Ibu semua untuk memproses PBG. Itu sih saran dari kami. Begitu, Bu. Ya, Pak apa bisa di spill dikit Pak untuk tipologinya satu contoh Baik. aja Pak? Baik, saya izin ini dulu, saya buka dulu materinya, Bapak Ibu izin sebentar. Iya monggo. Saya biar ada gambaran Pak. Saya buka langsung permennya aja mungkin Bu. Sebentar. Untuk dana tipologinya sudah ada di permen berarti ini. Di Kepmen Bu, betul di Kepmen. Oh sudah ada. Oke. Oh iya iya iya. Nah contohnya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu izin. Nah misalkan untuk, tapi ini bukan 2272 ya, kalau saya hitung 2260 sih sebenarnya. Nah contohnya mungkin seperti ini. Sudah ada tipe Oh, beberapa alternatif mulai 22, 30, 36, sorry 22, 30, 32 dan 36.
Itu ada 8 prototipe. Prototipe di Capman ini ada 8 prototipe. Kalau yang di SIM BG untuk pengajuan PBG itu ada 3 prototipe lagi, Bu. Ada tipe 36, tipe 54, dan tipe 72. Tapi bedanya di PP nomor 16 2021 itu tidak ada RAB-nya. Itu aja sih bedanya. Hmm, Begitu. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. berarti ini bisa kita apa Pak ya, ambil juga sebagai alternatif desain untuk yang kalau kita ada program Rutilahu atau program BSPS gitu, ini bisa ya Pak ya, berarti ya Betul, betul Ibu. memudahkan juga. Nggih, betul Ibu. Tapi memang kalau program BSPS misalkan Bu ya, Rutilahu itu kan bukan pembangunan baru nggih. Ya, Biasanya kan rehab ya. peningkatan kualitas ya. Dan itu disesuaikan dengan kerusakan dari rumah masyarakat. Nah, itu sih bedanya. Kalau ini kan jadinya membangun baru gitu. Di rumah baru ya. Betul. Nah, itu sih bedanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu untuk bisa mengisi kuesioner yang telah disediakan di kolom chat. Progresnya sudah berapa Pak Wargi yang terisi tadi? Baru 43 yang masuk, monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini yang hadir juga sudah lumayan banyak, ada 100 lebih. Harusnya juga pengisian juga banyak gitu. Kami persilakan Mohon juga. izin, ini ada 3 orang yang sudah memasukkan dari awal ya, 3 orang atas nama Bapak Muhammad Arsadani, Bapak Ya. Mas Basuki, sama Bapak Alvin Abdi Adam. Kalau misalkan ingin bertanya langsung, kami persilahkan juga. Tanya oh di situ. Iya Pak Silakan Wadi, Bapak Ibu. yang di kolom chat 3 teratas itu ada saya Pak. Oh, baik. Jadi Monggo Bapak, mungkin ada yang ingin ya, ditanyakan Pak. tadi kan ada program pembiayaan itu loh Pak. Itu maksudnya program Start Setter itu bagaimana? Mungkin nanti dari teman-teman juga bisa mendengarkan terkait sama mekanismenya. Pembiayaan ya Pak ya? Pembiayaan rumah tadi loh Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terkait dengan pembiayaan rumah, memang sementara kalau dari program kan memang ada beberapa ya Pak ya. Selain FLPP, itu ada bantuan bentuknya bantuan uang muka, subsidi uang muka ya, atau SBUM salah satunya. Cuman mungkin nanti secara detail kami baru apa namanya mengetahui mengenai FLPP ya Pak ya. Tapi SBUM nanti misalkan ada yang ingin menanyakan, monggo nanti akan kami konfirmasi ke pusat juga, ke BP Tapera dan juga ke Direktorat Pembiayaan di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Nah, kalau terkait FLPP ini memang sudah ada persyaratan sendiri, Pak. Jadi nanti peraturannya bisa kami spill ke jawaban ya. Nanti yang memasukkan pertanyaan akan kami balas melalui WA layanan kami. Nanti kami sampaikan peraturannya. Tapi apa yang pertama bisa dilakukan bagi masyarakat adalah memilih dulu rumah subsidinya mau yang mana. Nah, nanti cara memilihnya bisa mengakses melalui Sikumbang. Nah, nanti kami bisa dampingi Bapak Ibu eh, apa namanya lokasi yang mana bisa terus kontak dari pengembangnya itu nanti bisa kita bantu juga, atau misalkan mau memilih sendiri
kami bisa sampaikan websitenya, link dari websitenya. Nah, di Sikumbang itu sudah ada rumah yang ready berapa, lokasinya di mana, kemudian harganya berapa, dan juga kontak dari pengembang yang bisa dihubungi. Nah, nanti dari pengembang itu baru akan diketahui dia bekerja sama dengan bank penyalur yang mana, FLPP. Nah, dari masing-masing bank penyalur itu sudah ada ketentuannya sendiri. Persyaratannya nanti bisa dikonfirmasi ke masing-masing bank tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak, untuk Mungkin pembiayaan. bisa diinformasikan juga Pak, yang terdekat sekali dengan Surabaya, yang paling dekat untuk rumah subsidi sebelah mana sih Pak? Oke, sebentar. Saya buka dulu database-nya ya, Pak. Sebentar. Ini apa? Bangil. Mojokerto. Gresik-gresik itu nggak ada ya. Ada Gresik. Gresik. Damian. Wih, kecil. Damian. Malah Damai. Oh, saya mute ya. Mohon maaf. Mohon izin, maaf tadi mute. Nah, ini database Bapak Ibu yang kami dapat dari Sikumbang. Jadi kami punya database juga, tapi diakses juga di Sikumbang ya. Untuk kabupaten kota mungkin bisa kita lihat di sini ada Bangkalan yang dekat dengan Surabaya ya, Bangkalan, Kabupaten Gresik, kemudian Mojokerto, Kabupaten dan Kota, Pasuruan juga Kabupaten dan Kota ada, Sidoarjo, Malang. Kalau kota Surabaya ternyata masih kosong, Bapak. Kita coba contohnya mungkin di Sidoarjo ya, coba ya. Bentar. Oh, kosong juga Sidoarjo, sebentar. Coba Mojokerto ya. Kosong. Sobu. Nah, ini Kabupaten Mojokerto contohnya, Pak. Ini ada. Nyalain. Kotanya ternyata kosong. Nyalain. Mungkin Bangkalan Pak, yang bisa dilewati sama bis hijau itu loh Pak. Itu kan ada. Baik. Coba saya lihat dulu ya, Pak, database-nya. Yang bisa diakses Nah, ini, Pak. Bisa Untuk menarik. Bangkalan ada beberapa ini, Pak. Ada, nah ini. Contohnya seperti ini, Pak. Akses membangun. Nanti ada nomor kontaknya di sebelah sini, nanti bisa kami sampaikan. Nah, ini juga ada linknya, nanti bisa Bapak Ibu kami sampaikan untuk mengakses sendiri ya, memilih sendiri. Seperti itu. Nanti bisa di-share ya Pak datanya, Nji? Datanya dari Sikumbang, Pak. Nanti kami share websitenya, nggih. Iya, nggih. Iya, ya. Ini gambaran aja sebenarnya, karena ini kan kami tidak terkait langsung dengan Sikumbang, jadi takutnya nggak update gitu, Pak. Iya, iya. Kurang lebihnya ini sah, kurang lebih gitu. Seperti ini. Oke. Tapi di perumahan ini bisa kita dapatkan rumah subsidi dengan pembiayaan DP atau FLPP itu ya Pak? Betul, betul, Pak. Dengan FLPP, betul.
Pak Wardi, ada yang saya tanyakan lagi nih Pak, tapi Monggo Ibu. ya tadi sempat disampaikan bahwa ada fasilitas fasum untuk rusun, tapi belum ini ya Pak ya, belum mulai dikerjakan atau gimana Pak? Yang sekarang kan yang ada yang fasum untuk rumah tapak. Nah ini kebetulan kan kami setelah ini akan ada survei untuk peminatan rusunami. Nah ini Baik. kalau ada fasum dari pemerintah untuk rusun itu sangat membantu program kami gitu Pak. Baik. Ya Bu, kebetulan ini memang program baru dan baru terbit, ada juknisnya itu memang di Permen PKP nomor 10 tahun 2025 ini memang Bu, baru. Nah, tapi terkait realisasinya kami harus tanyakan dulu ya Bu. Kalau memang ada rencana seperti itu, nanti kami akan koordinasikan dengan apa namanya Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Bu. Apakah Di tempatnya. apa namanya ada alokasi misalkan di tahun depan begitu ya Bu ya. Rencana pembangunannya kapan Bu untuk yang Semami sama Tambak Wedi? Insya Allah 2026. Baik. Oke, nanti monggo Bu pertanyaannya bisa dimasukkan melalui kuesioner klinik PKP ya Bu. Nanti kami akan respon pertanyaan tersebut dan nanti kami koordinasikan dengan perumahan perkotaan. Termasuk juknisnya nanti kami share. Sudah ada surat edaran dari Dirjen Tata Kelola mengenai juknis untuk bantuan rumah susun. Nanti kami share juga nanti di sana. Tapi monggo dimasukkan ya Bu di klinik PKP nih. Itu untuk misalkan Bapak Ibu yang kehilangan tadi materinya mungkin ingin tahu tadi sudah kami share materi sosialisasi klinik PKP. Begitu mungkin Bu Desi kira-kira. Ya Pak Wardi, nanti coba saya juga menanyakan ke teman-teman direktorat ini ya, apa Dirjen Perkotaan. Oke, siap Ibu. Bapak Ibu sekalian, dari tadi yang dinyatakan Izin, sama Pak. Pak Wahid tadi, ya ada pertanyaan dari mana Bapak? Ya, izin Pak, Bapak Dalitbang. Oh iya, silakan. Mas Andi. Ya, izin Pak, mau menanyakan terkait layanan klinik PKP ini. Itu kan kita ngisi daftar nama, bla 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 tadi ya Pak, pertanyaan, ada kontak. Itu nanti responnya terhadap pertanyaan kita itu, apa kita itu dikontak di WA atau gimana Pak mekanismenya? Iya, Nah, terima baik. kasih Pak. Terima kasih. Izin dengan Bapak siapa? Andi Pak. Pak Andi, baik. Terima kasih Pak Andi. Iya Pak, nanti apa namanya? Sebenarnya Bapak Ibu bisa mengakses melalui dua metode ya Pak. Bisa menghubungi langsung WA layanan atau langsung mengisi kuesioner tadi ya. Tapi nanti melalui WA layanan pun Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi pertanyaannya lewat kuesioner juga gitu. Nah nanti setelah kuesioner itu masuk, kami akan menanggapi dan akan mengirimkan jawaban melalui WA ke WA-nya Bapak Ibu nih, ke nomor telepon yang sudah Bapak Ibu cantumkan di kuesioner. Nanti akan dijawab di sana, silakan misalkan ada pertanyaan lagi langsung direspon, kami akan merespon kembali. Cuman karena keterbatasan memang SDM kami, mungkin butuh waktu begitu, apalagi kami harus konfirmasi misalkan ke pusat, mungkin nanti mohon ditunggu saja respon dari kami melalui WA layanan ya. Begitu mungkin Pak Andi. Siap Pak, makasih. Terima kasih Pak. Ada yang tanya lagi? Kalau udah ya. Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Sudah nggih, saya rasa cukup. Baik. Materi Oke. sudah di-share di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila yang butuh materi bisa di-download di kolom chat tersebut. Discord nih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, baik dari kecamatan maupun kelurahan di Kota Surabaya. Terima kasih juga kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surabaya, Bu Desi dan jajaran ya, sudah memberikan fasilitasi terhadap kami untuk diberikan waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.